Akhirnya ada handphone baru lagi dari Oppo. Halo, apa kabar semua ya? Kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi. Dan bersama saya sekarang ini adalah handphone terbaru Oppo dari seri Reno, yaitu ini dia, Reno 80 5G. By the way, sebelum saya lanjut, saya mau kasih info dulu nih. Kalian tahu nggak, di Indonesia merek handphone apa yang megang market share nomor 1? Buat yang mungkin belum tahu, jawabannya sekarang adalah Oppo. Jadi, berdasarkan data dari Canalys yang setiap tahun jadi tolak ukur, Oppo ini lagi jadi rajanya di kuartal terakhir tahun 2022. Jadi sekarang mereka megang market share nomor 1 Indonesia. So, congrats buat Oppo, dan kalau penasaran pengen lihat beritanya, saya taruh linknya di deskripsi. Salah satu poin yang mungkin akan jadi pertanyaan sebagian orang adalah, gimana sih positioningnya? Nah ini kalau menurut saya, kalau saya lihat-lihat nih, bisa dibilang sebagai versi top up-nya dari Oppo Reno 8Z dengan peningkatan atau top up antara lain di bagian kameranya. Nah di sini Oppo tuh memasangkan resolusi 108 megapiksel di kamera utama yang didampingi dengan lensa depth dan micro. Sejujurnya, saya tuh kurang suka dengan setupnya ini. Kalau di lensa depth mungkin oke lah ya, karena itu menunjang mode portrait yang selama ini kan memang menjadi ciri khasnya Oppo. Sedangkan untuk lensa micro, saya nggak tahu sih seberapa banyak orang ya yang bakal pakai lensa ini, kecuali pas baru beli terus coba-coba. Mungkin kalau lensa ultra wide menurut saya bakal lebih oke sih, tapi ya untuk sekarang tidak ada di handphone ini. Untuk kamera depan, resolusinya 32 megapiksel, masih dengan fitur bokehnya yang khas, dan hasilnya bakal saya kasih lihat sebentar lagi. Buat yang mungkin penasaran dengan mode foto yang dikasih, sebenarnya di handphone ini tuh nggak ada yang bener-bener baru, apalagi kalau sebelumnya udah familiar dengan kamera di handphone Oppo. Pastinya nggak bakal asing seperti di sini. Ada mode portrait khasnya Oppo dengan bokeh flare portraitnya, ada mode pro alias manual, dan microscope untuk kita manfaatin lensa mikronya. Hasilnya kayak gini, jadi kali aja ada yang penasaran kali gitu dengan benang di baju, bulu di tangan, atau objek super deket lainnya, ya ini bisa dipakai. Lanjut ke menu utama alias kamera belakang. Andalan handphone ini, kalau menurut saya dalam kondisi pencahayaan yang bagus, entah di dalam atau luar ruangan, ini sebenarnya kameranya cakep. Bisa menangkap detail dengan baik, warnanya juga cukup oke, dan mic range-nya lumayan, bukan sampai yang luas tapi udah mencukupi. Kemudian untuk resolusi 108 megapiksel di Oppo Reno 80 5G ini juga bisa dimanfaatin buat yang mungkin pengen ngambil foto dengan ukuran yang besar. Untuk aktifin ini ada di menu more atau pilihan mode kamera yang paling kanan, habis itu kita bisa pilih Extra HD. Untuk performa terbaik, saya menyarankan untuk menggunakan fitur ini pada kondisi pencahayaan yang cukup aja. Dengan ukuran yang lebih besar, salah satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan itu adalah untuk cropping sambil tetap meminimalisir detail yang hilang. Mungkin nggak buat semua orang, tapi kalau bisa makainya, menurut saya, kenapa enggak? Habis itu untuk mode portrait di kondisi siang hasilnya cakep, tapi waktu terbaik untuk pakai kalau menurut saya adalah saat malam hari, apalagi kalau banyak lampu di belakang seperti ini. Untuk performa kamera utamanya sendiri di luar mode portrait pada kondisi malam atau low light, menurut saya sebenarnya udah bisa mengabadikan foto dengan cukup baik. Foto dalam ruangannya oke, di luar seperti kondisi pinggir jalan juga bisa. Pokoknya yang terpenting adalah selama nggak kelewatan gelap, hasilnya masih oke. Catatan mungkin ada di soal detail yang menurun, foto akan kelihatan lebih soft, dan temperaturnya kalau saya lihat-lihat ini cenderung lebih ke arah dingin ya, lebih bluish gitu. Berikutnya untuk bagian video, resolusi maksimalnya 1080p saja untuk kamera depan dan belakang. Dan untuk hasilnya silahkan dinilai dari sampel berikut ini. Oke, jadi sekarang ini kita lagi ngetes kameranya Oppo Reno 80 5G di tempat yang sangat cakep banget. Kayaknya tempatnya cakep banget. Kita bisa lihat warna-warnanya gimana separasinya, high dynamic range-nya juga. Ya, bisa langsung kelihatan.
Sebelah sana stabilisasi sambil jalan. Ya, ini resolusinya Full HD 1080p, 30 fps pastinya. Ya kalau di layar sekarang saya lihat sih warna langitnya dapat ya, langitnya oke, pink-pink sakuranya juga kelihatan. Ini juga sini dan backnya bagus. Kita coba cari detail mana ya. Oke, ini deh. Coba ambil detail. Nah itu kita lihat ambil detailnya untuk autofocus tadi ya, bisa lihat. Saya pindah lagi ke sini. Nah, oke, nah itu dia. Terus sekarang kita pindah ke kamera depan, kita lihat hasilnya gimana. Oke, jadi sekarang ini kita sambil ngetes videonya Oppo Reno 80 5G siang hari yang sangat terik dan cerah. Hasil seperti ini nih ya, untuk kamera depan ini cerah banget, terang banget situasinya. Dan demikian bisa lihat di belakang untuk warna-warnanya, warna biru langitnya kayak gitu. Ini adalah situasi yang cakep banget sebenarnya, jadi kita bisa sambil jalan ngeliat-liat. Dan seperti inilah hasilnya. Saya suka banget tempatnya, tapi menurut kalian videonya oke atau enggak? Ini kayak sih kalau saya lihat agak overexposed ya, karena terang banget mataharinya. Coba ya silahkan nilai sendiri. Dan habis ini kita pindah ke kondisi low light ya, untuk kita lihat hasilnya juga. Oke, jadi sekarang ini buat sampel kamera depannya Oppo Reno 80 5G di kondisi malam hari ya, sambil jalan. Tempatnya cukup terang sebenarnya. Dan kalau dari yang saya lihat di layar sih agak sedikit over di belakang ya untuk highlight lampu-lampunya. But overall sebenarnya kelihatan cukup oke. Ini sambil jalan. Audio bisa didengar, nih cukup banyak orang, ada kereta juga di depan saya. Hasilnya oke atau enggak? Silahkan dinilai, menurut kalian oke atau enggak nih kameranya untuk rekam video di kondisi yang terang seperti yang tadi saya tunjukin, dan juga di kondisi low light seperti yang sekarang. Kamera udah cukup ya, udah lumayan panjang. Tadi saya usahakan sesingkat dan seinformatif mungkin. Jadi sekarang kita lanjut aja ke aspek lainnya, tapi saya sedikit aja sebelum itu pingin ngomentarin desainnya dulu. Jadi Oppo Reno 80 ini kan sebenarnya ada yang versi 4G, ada yang 5G. Keduanya sebenarnya punya bahasa desain yang mirip-mirip, dan HP-nya tuh keduanya saya udah cobain kan, terasa sama-sama tipis dan ringan di tangan. Tapi untuk urusan varian warna sama finishing itu dia sedikit beda. Untuk yang saya pakai sekarang ini tuh adalah varian yang di kotak tulisannya emas matahari ya, kalau berdasarkan kotak ya. Tapi aslinya kalau dilihat ya memang sih ada sedikit warna emasnya, cuman dia lebih ke warna-warni khas Oppo Glow yang udah sempat kita lihat di beberapa seri sebelumnya. Jadi kalau kita miring-miringin, kena lampu segala macam itu warnanya bisa berubah-ubah, dan menurut saya tetap kelihatan sangat menarik dan beda banget. Cuma buat mungkin sebagai orang yang punya preferensi, gue pinginnya warna yang lebih kalem, yang lebih aman, ya selalu ada hitam yang bisa dipilih. Tapi kalau ditanya sama saya varian favorit, saya sebenarnya justru suka banget dengan warna oranye yang dipakai Oppo di seri Reno 80 yang 4G. Asli itu benerannya cakep banget, saya suka banget pas waktu megang. Jadi andai itu ada di 5G menurut saya sih bakal lebih keren ya. Tapi ya yang ini juga bagus kok, bukan saya bilang jelek, tapi saya lebih suka yang satunya. Nah kita balik ke varian yang 5G. Hal lain yang berubah di sini adalah dari bagian layarnya yang dikasih 3D curve di bagian samping kiri dan kanan ya, seperti ini bisa dilihat. Di satu sisi ini tuh emang bikin perangkatnya jadi kelihatan premium, kayak kelihatan mahal, tapi di sisi lainnya juga bukan rahasia kalau cukup banyak orang yang lebih memilih layar yang rata-rata aja, yang biasa. Entah karena ada pertimbangan katanya kenyamanan buat dipegang di tangan, atau mungkin urusan dari anti gores yang katanya kalau pengen ganti susah karena layar melengkung ya, sebagai orang ada yang bilang begitu. Dan by the way, kalau kita ngomongin soal anti gores atau perlindungan layar itu sebenarnya nggak perlu pusing ya, karena dari pertama kali beli aja keluar kotak itu udah dipasangin sama Oppo. Kemudian kita lihat ke spesifikasi layar. Di sini refresh rate dari Oppo Reno 80 5G udah jadi 120 Hz, sehingga dia tuh bisa ngasih efek smooth saat pemakaian.
Panelnya juga udah AMOLED dengan warna yang vivid, resolusi Full HD Plus yang menurut saya udah aman banget untuk ngasih visual yang prima pas kita pakai. Secara keseluruhan ini adalah layar yang udah sangat baik untuk multimedia dan nggak bisa dilupain juga kalau di sini dia sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker yang kencang. Jadi buat yang mungkin di sesi sebelumnya sempat bilang, speakernya nggak stereo, kurang keren. Nah, di sini udah ada. Lanjut, kita masuk ke bagian performanya. Di sini ternyata Oppo masih mempercayakan chipset Snapdragon 695. Konfigurasi lain dari unit yang saya pakai sekarang adalah seperti ini. Cukup familiar, jadi secara performa juga harusnya mungkin udah bisa dikira-kira. Untuk sekarang, saya cuma bisa bandingin dengan yang versi 4G-nya aja. Dan kalau mengukur dari angka Antutunya doang, yang 5G jelas lebih tinggi. Nah, dengan kemampuan segini, saya bisa bilang langsung di depan sekarang kalau ini handphonenya jelas bukan untuk penggila gaming dengan setting grafis yang wow. Jelas enggak, tapi toh ini emang bukan poin jualannya. Game enteng di sini tuh kalau dalam konteks saya seperti main Clash Royale atau kayak main Marvel Snap lah. Tapi untuk game yang kedua atau Marvel Snap tadi saya juga cuma main di setting medium aja sih, karena ini game kalau saya setel di high dia emang cukup berat dan cukup bikin handphone jadi cepet panas sekalipun saya main di handphone flagship yang lebih mahal. Habis itu buat yang mungkin nanya enak gak dipakai buat main Mobile Legends, ya menurut saya lumayan oke ya, udah gak masalah. Jadi kita pakai setting yang lumayan tinggi pun gak nge-lag. Jadi sejauh ini, karena menurut saya pemakaian harian tuh gak ada masalah sama sekali di handphone ini. Nah, yang terpenting, apakah sebenarnya HP ini enak dan nyaman dipakai sehari-hari? Dan kalau dalam konteks ini, menurut saya jawabannya adalah ya. Tiap orang pasti pemakaiannya kan beda-beda ya, nggak sama. Tapi kalau saya yang biasanya cuma buat chat WhatsApp, lihat Instagram, Twitter, nonton YouTube, nonton Netflix, sama main game yang enteng, menurut saya ini handphone udah lebih dari cukup. Baterai yang ada kapasitasnya lumayan banget ya, hampir 5000 mAh. Ngecasnya juga cepet, jadi kalau dari pengalaman saya yang begini tuh sangat menunjang pada berbagai macam pemakaian. Gak cuma buat di rumah atau buat di kantor, yang kayak gini tuh juga bakal kepake banget saat kita lagi traveling. Karena misal lagi lowbat, cukup colokin sebentar aja, misal pas lagi makan, kita kelar udah keisi lumayan banyak. Sedikit untuk bagian software, saat ini Oppo menurut saya adalah salah satu yang terbaik karena cukup sering ngasih update terbaru, sekalipun itu untuk handphone di lini mid-range mereka. Untuk di sini seri ColorOS-nya udah terbaru, Android-nya juga nggak ketinggalan, so buat pemakaian dalam jangka panjang menurut saya udah nggak masalah banget. Selain itu, Oppo juga saya baca-baca sempat memberikan jaminan fluency guarantee, di mana menjamin handphonenya bisa tetap nyaman digunakan selama 48 bulan. Di satu sisi saya ngelihat ini adalah hal yang kelihatan sangat bagus, cuman di satu sisi menurut saya klaimnya mereka ini agak bold karena 48 bulan itu bukan waktu yang sedikit, sedangkan yang namanya handphone dan teknologi itu kan kebutuhan spesifikasinya akan terus meningkat seiring waktu, sehingga kalau bisa dipakai 4 tahun ya mulus segala macem, ya saya juga belum tahu ya karena belum sampai sana. Cuman untuk sekarang menurut saya ini adalah hal atau janji yang bagus dari Oppo, so semoga bisa benar-benar ditepati supaya usernya bisa tetap happy menggunakan handphonenya. Jadi apakah Oppo Reno 80 yang 5G ini layak disebut sebagai upgrade atau top up yang oke? Kalau dari yang saya lihat sih peningkatannya tuh sebenarnya banyak, menarik, dan tentunya fungsional. Seperti misal dari segi kamera, dari kecepatan charge itu dia lebih baik. Desain juga sebenarnya oke, tapi gimana pun kalau soal tampilan desain begini itu bener-bener balik ke preferensi. Tiap orang mungkin ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak, ya itu balik ke pilihan sendiri. Habis itu untuk fitur 5G-nya, opini saya sebenarnya masih tidak berubah untuk fitur tersebut, dimana kalau untuk HP mid-range, ini sekedar nice to have aja alias nggak wajib. Apalagi untuk konsumen yang mungkin tidak tinggal di kota besar, yang pasti belum terjangkau sama 5G, maka ini tentunya bukan menjadi suatu pertimbangan penting dalam memilih handphone dibandingkan aspek lainnya. Yang lebih utama sebenarnya adalah kalau kita mempertimbangkan harganya sendiri, karena bisa dikatakan handphone ini cukup tinggi bagi sebuah mid-range. Cuma ya, walaupun kita bisa bilang harganya mungkin kelihatan tinggi, kalau kita lihat dari segi penjualan dan kepuasan orang di Oppo Reno 8Z, ya paling tidak saya lihat di salah satu marketplace,
Maka menurut saya Oppo Reno 80 5G dengan segala macam kelebihannya harusnya sih bakal lebih memuaskan bagi mereka yang memilikinya. Jadi kalau kalian tertarik berminat upgrade atau mau cari tahu lebih lengkap soal handphone barunya Oppo ini, seperti biasa bisa langsung cek aja link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja pembahasan tentang handphone barunya Oppo. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini kebantu. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day. Bye.